Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Bu Anis Fitria Wijayanti, bisa dipanggil Bu Anis mawon. Di sini saya adalah rekan dari Bapak Rizky, yang insya Allah saya menemani Pak Rizky, membersamai Pak Rizky insya Allah kurang lebih selama 6 bulan dalam pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini, yang dimulai dari bulan Juni kemarin ini Pak Rizky. Insya Allah nanti akan selesai pada tanggal 7 Desember. Pak Rizky nanti akan diberi gawe yaitu panen karya. Nah, nanti pada tanggal 7 Desember ini karya-karya yang dihasilkan dari Pak Rizky ini nanti bisa di-sharekan, dipamerkan baik kepada ibu kepala sekolah ataupun kepada rekan sejawat. Nah, kebetulan Pak Rizky ini perjalanannya pada saat ini lini masanya sudah sampai pada modul 1.3 itu. Nah, itu mengenai visi prakarsa perubahan. Pada hari ini Pak Rizky akan menyampaikan, mempresentasikan terkait visi beliau, visi prakarsa perubahan Pak Rizky terkait apa yang diinginkan, hal-hal positif yang ada di sekolah ini yang ingin Pak Rizky lebih jelaskan lebih baik. Saya yakin di sini sudah sangat terbaik, tapi yang namanya inovasi itu tetap selalu dibutuhkan agar menjadi lebih dan lebih terbaik lagi. Pada hari ini Pak Rizky mungkin butuh berapa lama Pak Rizky dengan kurang lebih 1 jaman insya Allah. Nanti akan diawali Pak Rizky di sini presentasi Ibu menampilkan visi prakarsa perubahan beliau, tapi di sini note atau catatannya bukan berarti Pak Rizky di sini serta-merta akan mengubah visi sekolah. Betul. Insya Allah di sini visi ini sifatnya sebagai pemikiran Pak Rizky yang nantinya bisa dijadikan referensi bagi ibu kepala sekolah dan teman-teman di sini bila sinkron akan dapat mendukung untuk segala kegiatan yang ada di sekolah ini. Nah, nanti secara lanjut Pak Rizky akan menjelaskan terkait apa itu visi, apa itu misi, dan apa itu pendidikan bagja. Karena nanti di modul 1.3 itu kalau sekarang ini ChatGPT dan semua teman-temannya itu kan disebut dengan AI, Artificial Intelligence. Nah, kalau di modulnya Pak Rizky 1.3 ini Pak Rizky belajar kebalikannya, yaitu IA, Inquiry Apresiatif. Di mana inquiry apresiatif itu adalah sebuah pendekatan yang mengedepankan kekuatan. Jadi kalau kita melihat teman itu kita tidak melihat sisi negatifnya, tapi yang kita lihat itu sisi positif dari semua teman itu digabung menjadi satu, itu adalah kekuatan dari sekolah. Mungkin panjenengan dulu belajar analisis itu SWOT ya, menganalisa mulai dari strength kekuatannya, kemudian weakness kelemahannya, kemudian opportunity peluangnya, dan yang terakhir itu adalah tantangannya. Nah, kalau kita di sini tidak melihat kekurangannya itu apa, pada inquiry apresiatif itu kita tidak melihat itu celah kekurangannya apa tidak, tapi yang kita lihat di sini adalah apa sih kelebihannya, apa kekuatannya. Nah, itu yang dijadikan pedoman untuk melaksanakan visi, untuk mencapai kesuksesan visi itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya supaya kita tidak penasaran visi apa yang akan disampaikan oleh Pak Rizky, monggo Pak Rizky bisa dimulai untuk presentasinya. Oh iya, Pak Munten, mungkin sebelum Pak Rizky bisa diawali dengan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Muyungge. Monggo Bu Sri Winarni dipersilakan. Terima kasih kepada pengganti yaitu Ibu Anis yang akan mendampingi Pak Rizky selama 6 bulan ke depan, akan berakhir di bulan Desember tanggal 7 ya berarti. 7 Desember, dan berarti Pak Rizky tinggal menjalani beberapa bulan lagi, dimulai dari Agustus, September, Oktober, Desember, 5 bulan. Artinya 6 bulan, namun yang kemarin tidak terlalu banyak, dan ini sudah masuk ke modul ya. Selamat Pak Rizky ya. Terima kasih ya Bunda atas bimbingan atau pendampingan yang perlu kami saya ucapkan. Kemudian marilah Bapak Ibu kita panjatkan puja dan bersyukur karena pada siang ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tapi dulu salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ke depan SDN Negeri 3 karena ada udara segar kedua yaitu yang
Bu Dia dari konseling, kemudian dari Pak Rizky dari agama, mudah-mudahan akan menambah mengeksplor pembelajaran berbasis siswa, berpusat pada siswa dan juga ke rapot pendidikan di SD Negeri 3. Siapa lagi yang akan mengangkat sekolah ini? Tepuk tangan buat Pak Rizky sama Bu Dia. Siapa lagi nih buat panjenengan Bapak Ibu? Kalau saya Ibu sebentar lagi selesai, umur sudah selesai, tapi sekolahnya tetap berjalan. Rapot pendidikan harus naik, harus bisa lebih menjadi lebih bagus lagi. Nah, di tahun ini CGP-nya sudah terakhir ya Bu ya, kemarin di Surabaya. Di tahun ini mungkin nanti akan dilanjutkan kalau sudah ada peraturan kembali harus dibuat atau gimana nanti. Jadi ini saya ucapkan selamat dan terima kasih Pak Rizky. Terima kasih Bu Dia. Kenapa? Karena panjenengan berdua lolos. Dan kemarin kok Bundari memang ya ini yang daftar ya Bu ya. Kita bersyukur saja. Mohon tepuk tangan dong buat Bu Dia yang berbahagia yang ada di sini juga ya. Terima kasih, semoga Pak Rizky semangat ya. Bu Dia juga semangat dengan segala potensi yang di sini nanti yang akan diambil ada potensi positif. Mari kita kembangkan bersama-sama melalui CGP berdua bekerja sama dengan seluruh guru yang ada di sekolah ini. Apabila Pak Rizky berjalan sendiri tidak bisa, apabila Bu Dia berjalan sendiri tidak bisa. Jadi yang ada di sini saya minta mohon kerjasamanya untuk membantu berjalannya calon bergerak. Karena apa? Yang dikerjakan nanti ke pembelajaran ya Bu ya, terutama pembelajaran berbasis atau berpusat kepada anak didik. Yang kemarin sudah banyak perubahan, namun ini nanti mudah-mudahan membawa pergerakan atau kemajuan peningkatan di sini, terutama masuk ke pendidikan. Tentunya di penggerak ini nanti dua ini sudah bisa menambahkan. Kedua, pembelajarannya nanti juga akan dipantau, akan diajari, dibimbing melalui Pak Rizky sama Bu Dia. Sayangnya di sini kedekatan belum ada, tapi tidak apa-apa ya Bu, sama aja ya Pak Rizky nanti melalui pendidikan agama Islam. Kalau nyaman kita bisa membahas bagaimana sekolah kita nanti ke depannya 2 tahun ke depan akan menjadi lebih baik. Insya Allah kalau berjalannya waktu CGP ini lolos dan ada ini rapot pendidikan pasti ada. Insya Allah. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Kemudian selanjutnya Bu, kami mohon dibantu Pak Rizky ya, bagaimana nanti ke depannya mungkin Pak Rizky perlu apa yang didampingi Pak Rizky ditanya mohon direspon dan disampaikan. Karena Pak Rizky ini ya memang masih muda sekali ya Bu. Kalau dia sudah lumayan, tapi Pak Rizky ini masih berapa Pak Rizky? 30. Oh, masih jauh ya Bu. Umpama CPNS itu 30 sampai 40 masih bisa ya. Apalagi Pak Rizky sudah sebuah setia juga mengabdi. Makanya saya dorong Bu, ayo berdua P3K segera saya bilang itu. Karena nanti ada hubungannya dengan biar nanti memudahkan dia berdua untuk jalan ke depannya akan bagaimana. Tapi kalau tidak akan tercantum di P3K ini nanti akan semoga Pak Rizky ya lolos di P3K, dia lolos, kemudian di CGP ini lolos dengan nilai yang baik dan memuaskan. Tetapi nilai itu kan tidak penting ya Pak. Yang penting sekali adalah nanti Pak Rizky yang dia itu bagaimana ke peserta didik itu ya, bagaimana apakah anak-anak itu sendiri atau bagaimana nanti juga akan proseskan budaya ya, proses sampai berapa modul. Insya Allah nanti perjalanan ini masanya sampai modul 3.3. Ini Pak Rizky sudah masuk 1.4, berarti kurang 6. Tangan Bapak Rizky, semangat aja Bu, disemangati terus. Nanti ke depan kalau sudah Pak Rizky selesai mengujian, ada teman guru kita semangat lagi. Semangat dari sini. Kemarin itu belum data, ketelatan atau bagaimana saya nggak tahu kemarin itu. Sehingga orang bilang ya sudah berangkat saja. Karena dia sudah lulus dan ini kan dalam ya kita dengan cara satu jalan menjadi karena yang ada 2 misi. Yang pertama adalah misinya untuk CGP, yang kedua misi P3K. Insya Allah di dalam P3K karena beliau Pak Rizky sudah ikut yang kemarin tinggal nunggu kayaknya penempatan gitu ya Pak ya. Terima kasih Bu. Untuk ibu-ibu yang hadir hari ini saya ucapkan terima kasih Bu Ika, Bu Aki, Bu Bisa, Bu Puspa
pribadi saya biar mau makan daging jadi semua yang ada di sini mudah-mudahan dilimpahkan rezeki, kesehatan, keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada kesalahan ibu mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau tadi pengajar praktek saya, pembimbing saya hubungannya dengan pantun, walaupun saya bukan guru ngaji-ngajian, tapi saya coba untuk berpantun. Pergi ke sungai memancing ikan kecil, ikan arowana. Di siang hari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Negeri Sudika, Ibu Sri Winani, yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pembimbing saya, pengajar praktek saya, yaitu Ibu Anis Ikria, beliau dari SD Kopija, yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa yang saya hormati dan banggakan teman-teman seperjuangan saya dalam dunia pendidikan di SDN Negeri Sudika, yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya buka acaranya, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu Bapak Ibu dengan membaca basmalah dan doa Robbi Zikri bersama-sama dengan harapan semoga diskusi pada siang hari ini berjalan lancar, kemudian diberikan sebuah pemahaman dan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa bersama-sama dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, karena bapaknya tidak ada jadi ibu-ibu, maka diskusi siang hari ini akan saya mulai. Apa diskusi pada siang hari ini adalah temanya diskusi visi dan prakarsa sekolah perubahan. Visi dan prakarsa perubahan sekolah. Tujuan diskusi kita pada kali ini yang pasti adalah kita sebagai guru setidak-tidaknya di dalam mengamalkan ilmu dan berkecimpung di dunia pendidikan, kita harus mengetahui apa visi itu. Kemudian visi yang seperti apa yang kita inginkan untuk anak-anak didik kita. Outputnya mereka nanti seperti apa? Nah itu diskusi. Saya berdiri di sini sifatnya tidak menggurui, karena memang kita bersama-sama berkolaborasi, saling belajar. Jikalau saya kurang paham, bisa mengambil pemahaman dari panjenengan, dan sebaliknya bila mana ada yang kurang dari panjenengan, mungkin apa yang saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak bisa saya imbas kepada jenengan semuanya. Jadi kita diskusi siang pada hari ini seperti itu. Tapi sebelum itu izinkan saya membaca puisi. Puisi ini karya Insinyur Soekarno. Sebenarnya saya malu Bapak Ibu, karena suara saya tidak merdu. Tapi ya karena beliau ini adalah presiden pertama kita, ya, kemudian beliau juga pahlawan nasional, dan ini bulannya bulan Agustus memperingati Hari Kemerdekaan. Akan saya bacakan. Judulnya adalah Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Ngeliat itu, aku mendengar lagu Saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang aku dengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang aku dengarkan,
aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Alessio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Alessio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon di tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Sekian tepuk tangan untuk saya. Masya Allah, ini membuat semangat kita ya, bahwa rasa nasionalisme yang begitu kuat daripada Bapak Proklamator kita yang Bapak Insinyur Soekarno yang harus kita miliki bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, yang hadir di sini, pertama-tama saya ingin mengajak diskusi dengan panjenengan semua. Alhamdulillah di pendidikan guru penggerak ini saya banyak mendapatkan ilmu, wawasan, pengalaman, koneksi, link dan lain-lain, terutama ilmunya mulai dari modul 1.1, 1.2, modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 dengan nilai dan peran guru penggerak, kemudian modul 1.3 visi guru penggerak, dan masuk sekarang di modul 1.4 yakni budaya positif. Dan kegiatan pada hari ini adalah bagian daripada implementasi modul-modul tersebut. Alhamdulillah apa yang saya dapatkan mudah-mudahan bisa saya imbaskan, saya salurkan kepada panjenengan semuanya. Karena saya juga manusia biasa yang harus selalu belajar sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah. Belajarlah mulai dari pangkuan ibu sampai liang lahat. Nah, itu jadi prinsipnya guru itu tidak boleh berhenti belajar. Nah, kalau berhenti belajar akhirnya pensiun. Begitu Bapak Ibu. Langsung saja, kira-kira apa visi itu? Dengan kalau berbicara visi, pasti kan pikirannya ke depan, bukan ke belakang. Kalau ke belakang masa lalu. Masa lalu tidak untuk dikenang, kalau kadang menyakitkan juga kadang rasa pahitnya luar biasa. Begitu kan? Baik, untuk visi ya, pasti di benak Bapak Ibu semuanya sebagai pendidik di Indonesia mempunyai visi. Mau itu visi pribadi ataupun bersama-sama untuk menuangkan pemikiran-pemikiran tersebut menjadi sebuah visi yang tertuang, yang tertulis di dalam dokumen 1 atau buku kurikulum. Langsung saja, apa visi itu? Visi adalah suatu rangkaian kata yang saya sampaikan tadi yang memuat impian kita, cita-cita kita sebagai pendidik yang mengandung nilai masa depan anak-anak kita dari suatu organisasi, baik dalam sebuah lembaga atau perusahaan. Kita ini adalah instansi lembaga pendidikan resmi yang ditunjuk oleh negara. Sangat bersyukur saya ada di sini bersama dengan teman-teman saya yang hebat, kepala sekolah saya yang sangat luar biasa mensupport segala sesuatu, program-program sekolah hingga berjalan lancar, dan juga mensupport semacam pengembangan diri Bapak Ibu, teman-teman semuanya untuk selalu meningkatkan kompetensi. Kembali lagi ke visi. Jadi sudah jelas ya Bapak Ibu, visi kita garis bawahi adalah cita-cita, impian. Apa impian kita, cita-cita kita untuk anak-anak kita. Ada pertanyaan? Sambung ya, jelas ya. Berikutnya, wah ini karena ininya warnanya kuning, ini saya tidak lihat, itu tidak masalah. Imajiku tentang gambaran murid di masa depan. Apa gambaran murid di masa depan kita? Sebelum saya jawab, kan
nanti kalau namanya diskusi, kalau saya sendiri ngomong namanya khutbah nanti. Nah, boleh ya saya berdiskusi dengan teman-teman. Mau mulai dari ibu kepala sekolah. Ibu, ngapunten mohon izin untuk imajiku gambaran murid masa depan yang diinginkan ibu seperti apa karakternya. Terima kasih. Ini menurut saya ya, cita-cita ke depan siswa SD yang itu mau bagaimana? Yang pertama adalah harus berkompetensi. Kemudian kompetensinya dikembangkan ke karakter kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita dikatakan sekolah berhasil, dikatakan sekolah itu bagus apabila muridnya masih belum berkarakter. Makanya setiap kali yang dibenungkan bahwa jangan tolong setiap pagi ini seperti ini anak-anak sedang ini. Kenapa? Supaya nanti kedepannya anak-anak kita, cucu kita itu juga akan lebih bagus dari karakter yang diciptakan sekarang, karena anak sekarang itu adalah masa depan kita nanti. Makanya dari sini cita-cita saya atas sekolah ini bahwa SDN Anggun Setia Putra itu punya siswa-siswinya berkompetensi, berkarakter, bernalar kritis, bergotong royong dan lain sebagainya. Saya kira itu nanti kita beli Bapak Ibu yang mungkin lebih luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kepala sekolah kita. Berkarakter, bernalar kritis, berkompetensi. Kemudian banyak lagi hal lain positif yang diinginkan oleh kepala sekolah kita. Yang mudah-mudahan seiringnya berjalan dengan waktu ikhtiar bersama pun juga demikian. Sekarang ini anggap saja ini kelompok yang sini yang kanan, sekarang kelompok yang samping. Saya ingin boleh mungkin switch dulu antara Bu Puspa dengan Bu Desa. Oh, Bu Desa saja, monggo Bu Desa. Murid impian ya, bukan anak impian. Kamu kan mau melahirkan, bukan anak. Ini murid impian atau gimana? Betul ya. Visi murid impian, murid yang seperti apa yang Bu Desa inginkan? Murid yang saya impikan itu murid-murid sama seperti Edwin yang berkarakter, yang tidak hanya diterapkan di sekolah saja karena ada aturan, tetapi juga di rumah itu juga dilakukan di mana saja kayak gitu. Dan yang saya impikan yang kedua itu kepingin murid-murid yang bisa berkompetensi ke depan dengan melek iptek kayak gitu. Ya, karena kan sekarang kita kan lebih maju ya, banyak kayak aplikasi atau sebuah program-program dari IT itu juga banyak, jadi anak-anak juga mungkin bisa mengikuti sesuai dengan zamannya kayak gitu. Luar biasa, tepuk tangan Bu Desa. Alhamdulillah. Jadi dari Ibu Kepala Sekolah disambung ke Bu Desa. Dua-duanya sama tapi ada benang merahnya, yakni biar anak-anak karakternya tidak hanya di sekolah saja, tapi tertancap dalam kegiatan mau di sekolah, di rumah, dimanapun. Nah, seperti itu. Yang kedua, mempunyai kompetensi atau daya saing dengan anak-anak yang lainnya. Kemudian apalagi ini zamannya sudah sangat berkembang, sebagaimana filosofi pendidikan Diajar Dewantoro bahwa pendidikan itu menuntut anak untuk memenuhi kodrat alam dan kodrat zaman. Di kodrat zamannya sekarang memang luar biasa. Nah, semoga visi daripada Ibu Kepala Sekolah dan Bu Desa ini nantinya sama dengan saya dan tertuang dalam visi sekolah, dan kemudian benar-benar menjadikan anak kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki karakter tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya adalah karakter atau murid impian, muridnya seperti apa yang saya inginkan? Yang pasti punya prestasi. Terima kasih Bu. Yang pasti punya prestasi. Prestasi, alhamdulillah di SDN Anggun 3 ini prestasinya begitu banyak, mau yang dari kelas reguler ataupun yang dari kelas inklusif, mau prestasi di bidang akademik ataupun prestasi di bidang non akademik. Salah satu saja saya sebutkan di prestasi akademiknya yang diraih oleh Ananda Muhammad Afnan Sauki itu sampai tembus 10 besar ya.
10 besar Olimpiade Matematika luar biasa, dan yang terakhir kemarin diborong non akademis pencak silat di gelanggang remaja luar biasa. Tepuk tangan semuanya untuk sekolah kita. Alhamdulillah itu impian kita salah satunya sudah tercapai. Religius, religius seperti apa religius? Menjalankan rutinitas ibadah, berdoa sebelum pelajaran, berdoa setelah belajar, tidak berkata kotor, sholat duha, kemudian sholat berjamaah, kemudian pembacaan Asmaul Husna, ada kegiatan istighosa, yang semuanya itu tidak hanya dilaksanakan di sekolah, tapi nantinya anak-anak di luar sekolah juga mempunyai karakter religius yang melekat. Yang ketiga adalah mandiri. Mandiri itu tidak manja, tidak mak-makan, tangguh, bisa menghadapi situasi sulit dengan memutuskan masalah dengan sendirinya, kita tinggal mensupport saja. Yang berikutnya adalah kreatif, mampu mengeluarkan ide-ide yang brilian. Luar biasa, di sini juga banyak anak-anak yang kreatif. Jadi salah satu bukti nyata ruang inklusi ini adalah kreasi daripada anak-anak inklusif, dan beberapanya juga masuk di reguler juga. Kemudian ada sopan, santun. Saya menginginkan anak-anak yang tutur katanya baik, sopan, tidak tidak ngukur dengan gurunya, santun, tidak berkata kotor, mudah memaafkan, kemudian bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Yang pasti kemudian bergeser ke berwawasan global. Dan yang terakhir ini yang sangat penting juga, apalah artinya kemudian anak didik saya mempunyai kemampuan akademis atau IQ yang baik, akademik yang baik, tetapi dia tidak peduli dengan keadaan sekitarnya. Ada sampah, dia tidak mau membuang, padahal di situ ada tempat sampah. Atau kemudian dia dengan sengaja membuang sampah di sembarang tempat. Atau dia tahu ada teman jatuh, tapi malah menertawakan. Ini yang menjadi kekhawatiran saya. Jangan sampai saya mempunyai murid yang cerdas, pinter, tapi tidak peduli kalau dibilang ini balik. Karena bagaimanapun juga adab itu tetap harus diutamakan. Betul begitu ya Bapak Ibu? Baiklah, berikutnya ya karakter-karakter tadi sebagian besar sudah masuk di 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ya, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini sudah saya pribadi bersama teman-teman semuanya yang hebat-hebat ini menanamkan karakter yang pertama itu dengan kebiasaan-kebiasaan budaya-budaya positif yang mengandung makna nilai-nilai religius. Yang kedua, mandiri. Banyak anak-anak yang sudah luar biasa, mulai dari piket, kebersihan kelas, anak-anak sudah mengerjakannya tanpa diperintah, dan kemudian menyiram tanaman pun juga demikian, dan masih banyak hal lagi yang lainnya. Kalau saya jabarkan satu persatu, wah, saya kira 4 sampai jam 4 nggak akan selesai. Berikutnya, bernalar kritis. Bernalar kritis ini sudah banyak sekali, terutama anak-anak yang di kelas 6, di kelas 5, kelas 4 itu sudah mulai banyak bermunculan nalar yang kritis, menanyakan perihal A, perihal B, perihal C, mau itu yang berhubungannya dengan sexual education atau kemudian keagamaan atau kemudian menanggapi peristiwa yang sedang terjadi saat ini, itu termasuk dalam benar kritis. Dan alhamdulillah mudah-mudahan itu selalu ada di anak-anak kita dan sekolah selalu fokus untuk ke sana. Berikutnya adalah kreatif, sebagaimana sudah saya sampaikan tadi. Lanjut ke berkebinekaan global. Nah, berkebinekaan global kemarin profil proyek perayaan gitu ya, kita lakukan. Anak-anak membuat seni luar biasa, mulai dari kebudayaan Aceh, kebudayaan Bali, kemudian dan lain sebagainya. Papua jadi satu dan sangat meriah di sini. Alhamdulillah, ternyata memang luar biasa manfaat daripada dimensi profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir adalah bergotong royong. Pastinya anak-anak kita diharapkan mempunyai karakter gotong royong, tidak individualis. Nah, itu begitu Bapak Ibu.
sambil mendengarkan diskusi, monggo kalau mungkin tenggorokannya kering bisa diputer botolnya, bisa dimakan. Ya, boleh dibuka buahnya, itu ada piring yang warna merah itu sampah, bisa nanti. Terus kemudian yang lepek-lepek itu mungkin cara biar botol biar tidak bosan dan tidak kering ya, biar basah tenggorokannya. Baik, maka dari visi dari murid yang kita impikan, maka kita akan menyusun sebuah visi, kalimat-kalimatnya yang pasti. Gak mungkin diangan-angan, pasti harus ditulis. Bagaimana cara membuat kalimat visi? Yang pertama pastinya harus memiliki makna. Harus memiliki makna. Makna apa yang dapat kita ambil dalam merumuskan sebuah visi? Kalau nggak ada maknanya ya buat apa sebuah visi ya begitu. Yang kedua, menyemangati. Selalu ingat, yang membuat visi ingat, dibaca warga sekolah ingat, dibaca bahkan operator, TU, karyawan seperti kebersihan, kemudian keamanan, tidak hanya guru saja atau tidak hanya koordinator kurikulum saja yang ngerti, tapi semuanya harus tahu dan menjadikan sebuah kalimat yang membuat kita semangat. Oh iya, ternyata sekolah kita tuh seperti ini. Jadi kalau meleceh sedikit, berarti tidak sesuai visi sekolah kita. Ya begitu Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah menggerakkan hati. Ibarat kata Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam Al-Quran bahwasanya sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu merubahnya sendiri. Artinya apa? Kalau hanya angan-angan saja, visi itu tidak akan terjadi. Maka harus terjadi sebuah visi yang menggerakkan hati untuk bergerak bersama, berikhtiar bersama agar bisa terimplementasi secara bersama dan membuahkan hasil ketika anak-anak sudah keluar dari sekolah ini. Dan kemudian nanti berlanjut lagi di SMP dengan visi yang berbeda lagi di sekolah masing-masing. Begitu Bapak Ibu. Sampai sini mungkin ada yang bertanya, teman-teman Ibu. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita masuk ke sesi menuliskan kalimat rumpan. Kalimat rumpan. Di situ sudah saya siapkan Bapak Ibu di meja. Yang bentuknya seperti ini. Ini kalimat rumpan cita-cita untuk muridku. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kalimat. Dan di sampingnya ada titik-titiknya dan di bawahnya juga garis itu untuk mengisi kalimat. Yang pertama, monggo kita. Yang pertama dulu saja gitu. Yang pertama dulu, kita memimpikan murid-murid yang titik. Jangan diisi semua dulu, satu-satu dulu. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Monggo. Saya beri waktu kurang lebih 2 menit. 2 menit. Ada pulpen ya? Kalau nggak ada pulpen, saya pulpen. Bapak Ibu memimpikan murid-murid yang bagaimana? Kayaknya sih jawabannya hampir mirip dengan yang pertama tadi ya, beberapa slide yang pertama tadi. Ada berarti? Oh ya. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Yang bagaimana? Jawabannya singkat, jelas, padat. Boleh padat tapi tidak apa-apa. Baik, kayaknya ada yang sudah selesai. Pertama saya ingin menanyakan, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Saya ini paling senang beliau suaranya bagus Pak, salah satunya. Kita memimpikan murid-murid yang kalau dia dari zaman sekarang ya Pak ya, jujur kita memimpikan murid-murid yang berkata
terima kasih luar biasa. Tepuk tangan untuk Gus Lo telat harusnya tadi. Berikutnya ke Bu Ika. Nah, moga Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memimpikan murid-murid yang berkarakter dan karakter yang baik tersebut diimplementasikan anak-anak dalam kehidupan sehari-hari dimanapun dia berada tanpa ada paksaan dari dia sadar diri sehingga bisa menerapkan hal yang baik tersebut tanpa disuruh, tanpa diminta, dia bisa menerapkan. Itu yang paling penting menurut saya. Luar biasa, luar biasa. Oh iya, boleh Bu, dilengkapi dengan Ibu. Ini kan sudah disebutkan Bu Ika, Ya. tapi yang terpenting menurut kita jujur, memang sulit juga jujur, kreatif juga berkarakter tadi dan tentunya sukses. Artinya saya kemarin menemukan seorang anak di sini. Saat waktu di depan itu karena ada pentas banyak, adalah mengamati, untungnya nggak tak video. Ada beberapa siswa yang maksudnya berawan, tapi dia itu nyembur gitu. Aku nggak mau berbaik-baik, nggak mau. Mungkin harus nggak mau. Nanti kalian nggak bisa, terus mereka dan bohong. Setelah saya tinggal beberapa saat, ketemu saya ini walaupun seperti saya menghargai itu, karena anak 4-5 itu datang. Kau apa maksudnya? Saya lupa ya kalau tadi. Saya tadi begini cerita masing-masing. Nanti kan dia jujur. Walaupun dia sudah melakukan kurang baik, tapi dia mau mengakui dan jujur. Itu sebuah apa ya? Ada harapan, ada sedikit harapan dari hati saya bahwa anak itu sebenarnya bisa. Tapi bagaimana pendekatan kita, para guru ini pendekatan keamanan itu bagaimana? Kita nggak perlu memarahi, kita nggak perlu. Hanya saya bilang, apa-apa kamu nggak ngaku, nggak apa, nggak marah kok. Kan sudah dicatat sama mama ini ikut terus. Dengan begitu dia merasa ya, dan ikhlas untuk benar, untuk jujur. Terus ada lagi di hari apa itu kan saya badannya kayak enak bukan? Saya terbilang ke dokter. Iya, di Kamis. Saya kan mau istighosah di dinas. Saya ini kok gak enak Pak Dirjen Angkatan Laut di sini. Lama saya ke dokter, tidak berani dokter, habis diarahkan ke rumah sakit karena badannya rendah ya. Saya jam 12 selesai, saya balik ke sini. Saya memang nggak pernah Pak Dirjen itu. Saya balik bagaimana saya tidak di sini. Mengapa? Karena saya tetap harus berada di tengah-tengah pandeminya semua. Di aku atau tidak saya tetap harus di sini. Jam 12 saya sampaikan di sini. Saya kontrol depan, kontrol sama, kalau yang membangun kemudian sekolah mandi, lanjutlah saya di kelas 2, saya bilang bisa atur ini kelasnya seperti ini begini. Lalu saya pergi ke perpustakaan. Ini sebuah menurut saya keajaiban, bukan keajaiban, sesuatu banget. Anak itu mencari saya, dia kenapa kok mencari saya, kok nggak mencari gurunya? Dia mencari gurunya, terus gurunya tanya juga nggak tahu. Tiba-tiba sudah mencari saya tidak di ruang, dia disuruh nyari yang perpus itu. Dia mengatakan, saya minta maaf, saya bingung. Anak itu nggak baik ya Pak. Maksud saya anak ini, saya sih nggak pernah makan, nggak pernah mungkin karena apa saja ya. Dia lari, kemudian itu muridnya siapa ya? Lalu nabrak lagi sehingga jebol. Warna tadi gitu lah, nggak tanganmu enggak kok Bu, tapi saya minta maaf, saya nggak sengaja. Karena saya masih ada urusan, jadi katakan kamu lanjutkan kegiatan, nanti bisa bicara sama guru. Ini sebuah penemuan, tapi memang di dalam murid kita ini banyak cara-cara yang jujur. Tinggal bagaimana kita menggali. Nah ini nanti tugasnya Pak Rizky dan teman-teman bahwa di SDN kita itu ternyata tidak semua anak seperti yang ini. Mungkin yang anak-anak seperti tadi mungkin di rumah kurang perhatikan. Sekarang yang di Kota Bu Puspa ini sudah banyak perubahannya ya dia. Yang anak itu ada satu kan untuk Puspa. Saya ini orangnya suka muter-muter Bu, muter-muter menemukan. Kadang-kadang yang dicari, tapi yang ditelepon sama TU. Oh, ditelepon sama TU waktu di atas itu. Ketemu. Oh iya, tak pikir itu orang dinas. Ternyata itu orang murah, Bu ya nunggu sekarang saya masih bicara, tapi tidak apa-apa. Kalau memang itu tamu kan kita harus menghargai sebagaimanapun tuan rumah harus menghormati tamu ya. Saya bersama-sama ialah dibayar kasih tak mungkin saya dinas dulu, tapi tidak apa-apa. Dengan cerita saya tadi dapat disimpulkan bahwa anak didik kita ini masih bisa
Betul. Saya utamakan murid yang jujur, kreatif, berkarakter juga sukses. Baik. Karena sukses itu Bu, nanti kan dimulai jujur. Iya. Di mana-mana kan seperti itu. Iya. Dengan video, di TikTok, dengan Oh iya. ya itu saya ikuti. Ternyata luar biasa. Iya. Jadi nyambungnya dengan ini, dengan Ya, yang dia- kalimat perubahan yang utama. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi sekolah wabarakatuh. kita. Ya, betul memang kalimat tumpang ini memang adalah sebuah apa ya, curhatan yang mengandung fakta. Dan memang kita memiliki murid-murid yang tadi jujur, berkarakter, tanpa harus dipaksa dan lain-lain sebagainya. Dan alhamdulillah terbukti ada beberapa murid dan juga itu akan memotivasi murid-murid yang lain untuk berkarakter seperti itu. Nah, itu terima kasih Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah nah ini murid itu adalah apa Bu? Monggo lalu ada ini Bu. Murid adalah bisa ditulis di sini. Kita percaya bahwa murid adalah, monggo jawabannya bisa sesuai dengan hati dan pikirannya masing-masing. Kalau saya pribadi, saya akan mengisi, kita percaya bahwa murid adalah subjek pembelajaran yang mempunyai karakter-karakter tersendiri dan kodrat-kodrat alam, sehingga kita bisa menebarkan kodrat alam yang baik. Kodrat alam itu maksudnya sifat-sifat yang bawa dari lahiriahnya. Kemudian bisa ditebarkan kalau memang itu positif dan bisa disamarkan kalau memang itu negatif. Nah, itu kalau saya Bapak Ibu. Nah, monggo sabun nggih. Nah, kemudian nanti akan saya tanyakan langsung saja. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Di sekolah kita mengutamakan. Jadi kalau saya pribadi, monggo kita sekolah mengutamakan apa? Jadi di sekolah kita mengutamakan, monggo Bu, kepentingan. Kalau saya pribadi akan menjawab, kita akan mengutamakan hak-hak dan kebutuhan peserta didik kita. Ya karena apa ya? Karena memang pembelajaran saat ini tuh harus pembelajaran berpihak pada murid, bukan sesuai dengan karya ide atau keinginan kita sendiri. Nah, itu kalau saya. Jadi nomor poin 2 sama 3 monggo dilengkapi dulu. Karena nanti kalimat tumpang ini akan saling berhubungan. Jadi dari kalimat tumpang inilah, dari tadi yang saya sampaikan akan bisa ditarik sebuah visi yang bisa dituangkan dalam tulisan. Nah itu begitu Bapak Ibu. Sambung. Nah, kemudian yang nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka mampu mempercayakan dirinya, perkembangan dirinya kepada pendidiknya. Karena waktu kedua setelah di rumah mereka habiskan di sekolah. Jadi murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka tidak salah memilih pendidik, mereka tidak salah memilih guru yang ada di SDN Gereja 3. Nah, gurunya pastinya memiliki kompetensi di bidang akademik dan yang pasti memiliki kompetensi pedagogi yang sudah teruji pada saat di masa perkuliahan dulu dengan ujian skripsi atau kemudian yang ikut PPG gitu ya. Nah, itu juga merupakan ujian dan termasuk saya juga ini mungkin calon guru penggerak ini nanti juga sebagai bentuk kepercayaan anak-anak bahwa saya percayakan perkembangan jiwa saya, ilmu pengetahuan saya kepada guru saya bernama Pak Rizky, karena saya anggap Pak Rizky adalah orang yang mampu menuntut saya secara lahir batin, terutama di urusan dunia dan akhiratnya.
Untuk Bapak Ibu guru yang lainnya ada yang di urusan jasmani yang olahraga itu, kemudian urusan bahasa Inggris, pengetahuan segala macam yang ada di pembelajaran Bapak Ibu guru kelas setiap harinya. Begitu. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk kita warga di sekolah ini yakin untuk monggo bisa dijawab. Kalau saya, kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa bersama-sama membangun ekosistem pendidikan yang baik. Saya itu sering Ibu Baris melihat di TikTok itu pendidikan yang digagas oleh Pak Nadiem ya, era sekarang itu betul, Pak Nadiem Makarim itu dikonter negatif oleh netizen. Namanya netizen bebas berpendapat. Banyak yang mengatakan kembalikan pendidikan ke zaman Pak Harto, kembalikan pendidikan ke zaman Pak Karno, kembalikan pendidikan ke zaman dulu. Dalam hati saya, zaman sudah berkembang, zaman sudah maju jauh, kok malah di belakang, kan ini gimana maksudnya? Tapi ya tidak perlu saya tanggapi karena kita juga tidak tahu latar belakang netizen seperti apa. Cuma saya tersenyum saja. Cuma ada diskusi kecil dengan istri saya kalau di rumah, karena memang kita juga saling sharing. Kok bisa perbedaannya pendidikan yang sekarang dengan yang dulu memang jauh luar biasa. Banyak positif yang kita ambil, walaupun masa transisi itu kadang menyulitkan. Masa transisi dari rutinitas ke kurikulum merdeka itu juga butuh penyesuaian, tapi percayalah insya Allah semua yang dibuat itu kalau kita berpikir positif tadi juga, insya Allah semuanya akan berhasil dan membuatkan hal-hal yang positif. Nah, jadi dan yang terakhir kita, jadi nanti Ibu Kepala Sekolah bisa menyusul Ibu mengisi yang poin ke-4 Ibu. Tadi kan kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Lalu di sekolah kita mengutamakan apa bulan begitu. Nanti yang nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kalau jawaban saya tadi saya ulangi sedikit Ibu, mempercayakan perkembangan jiwanya, perkembangan wawasan, pengetahuan yang wawasan globalnya kepada guru-guru di pendidikan dengan saya. Dan yang ke-5, kita warga di sekolah ini yakin untuk, nah ini memang kalimat tumpang ini visinya ke depan, visi pribadi atau bersama-sama. Karena saya yakin saya di mulai modul 1.1 dan ketika diskusi dengan Bu Anis, ternyata saya banyak menemukan hal baru Ibu. Artinya begini, ternyata Bapak Ibu guru itu secara tidak langsung itu sudah menerapkan mulai dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian mempunyai nilai-nilai guru penggerak, kemudian teman-teman saya di SMA 3 itu juga ternyata secara saya sadari sebelum saya belajar dan kemudian saya belajar, oh ternyata yang dilakukan Bu Ika itu mempunyai peran seperti ini, dilakukan oleh kepala sekolah mempunyai peran seperti ini, dilakukan oleh Bu Staf mempunyai peran seperti ini, dan semuanya tercover dalam materi peran nilai dan peran guru penggerak. Dan yang terakhir visi, visi yang sekarang kita bahas ini bersama-sama. Begitu ya. Yang terakhir kita dan warga di sekolah. Nanti kalau berbicara warga sekolah itu, Ibu sebagai kepala sekolah, di atasnya Ibu mungkin komite, ya, kemudian ada guru, tenaga pendidikan, murid, lalu kemudian wali murid. Nah, jadi terangkum dalam satu kata dari warga di sekolah. Ini paham bahwa apa Bu? Kalau kita dalam warga sekolah ini paham bahwa pendidikan yang baik, pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan murid-murid atau generasi penerus bangsa yang berkarakter baik. Begitu Bapak Ibu.
Simple tapi memang begitulah yang saya impikan. Sama nggih? Nah, baik. Jadi kalau sudah lengkap, jadi nanti sudah lengkap sama lengkap Ibu. Dari atas sampai bawah ada sudah lengkap Ibu kan? Sudah lengkap? Oh ini nanti ya, ini nama saya. Ini jenis, ini nama jenengan. Itu nanti untuk umpan balik boleh dicet diri kan ya udah umpan balik ya diisi sekarang ya. Nanti dulu kan bisa saya akan scanner. Sama gitu. Nah, langsung saja dari Bu Ika, Ibu sudah sambung. Nah, monggo Ibu dibaca dari awal Bu, dari pertanyaannya yang dicetak tebal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga keluar ada penting sekali itu tentang logika. Jadi saya di bawah ini dan mendengarkan, namun ini sedikit-sedikit saya akan lebih banyak. Yang utama adalah memimpikan murid yang bagaimana. Yang pertama adalah murid yang jujur, kreatif, berkarakter untuk sukses. Yang kedua adalah kita percaya bahwa murid itu adalah anak kecil yang dewasa, namun masih perlu bantuan dan bimbingan di sekolah oleh guru. Kemudian dilanjutkan di sekolah kita mengutamakan siswa, untuk keselamatan siswa, guru dan warga sekolah. Selanjutnya adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa percaya bahwa dia itu menimba ilmu, menuntut ilmu adalah dari guru-guru. Bila gurunya sudah memberikan yang benar, yang baik, insya Allah muridnya juga akan betul. Kemudian kewibawaan guru nomor 1 ya. Kemudian selanjutnya kita warga di sekolah ini yakin untuk menjadi anak dewasa yang jujur. Selanjutnya adalah yang terakhir ya Pak. Kita warga di sekolah ini paham bahwa murid adalah amanah. Guru akan membentuk karakter siswa dan sebagainya. Sebagai pemangku kebijakan, kepemimpinan. Wali murid harus juga berpartisipasi untuk perkembangan curriculumnya supaya berkembang dan sukses, tidak hanya tergantung pada sekolah. Saya kira itu saja Pak. Terima kasih Tuhan dari Ibu Gita. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk menjawab kalimat umpan. Berikutnya saya akan bergeser. Dan nanti saya akan simpan itu sebagai motivasi saya dan bersama-sama sebagai pengingat ketika nanti mungkin merumuskan dokumen 1 atau visi. Berikutnya adalah visi sekolah. Nah, ini visi sekolah kita ya, mungkin yang belum tahu, saya melihat visi kita adalah terwujudnya generasi pelajar muda sebagai pembelajar yang berkarakter, inovatif, kreatif, dan peduli. Sekali lagi, visi sekolah SD Negeri 398 Surabaya adalah terwujudnya generasi pelajar muda sebagai pembelajar yang berkarakter, inovatif, kreatif, dan peduli. Maka nanti kita akan menyambung itu dari kalimat visi sekolah. Sampai ini sudah dihafalkan dan dipahami. Pertama, terwujudnya generasi pelajar muda sebagai pembelajar yang berkarakter, inovatif, kreatif, dan peduli. Maka, ini bukan pertanyaan julid ya, ini pertanyaan romantik. Untuk mengetahui yang pertama, yang pertama adalah apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita. Jadi tadi kan visinya kan terwujudnya generasi pelajar muda sebagai pembelajar yang berkarakter,
inovatif, kreatif, dan peduli. Pertanyaan pemantik yang pertama, apakah visi yang saya tampilkan tadi itu sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Jawabnya dari Ibu singkat tahun Ibu. Oh, langsung Wika. Iya. Bagaimana Wika dari visi sekolah tadi Wika? Menurut saya sudah bagus. Menurut saya sudah baik, sudah mewakili dari apa yang kita bahas tadi, mulai dari siswa ataupun baik gurunya ataupun warga sekitar sudah. Oh, begitu. Baik, luar biasa. Alhamdulillah. Berarti tidak salah dalam merumuskan visi tersebut. Nah, yang kedua, pertanyaan pemantik yang kedua, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Apakah visi yang ini tadi sudah menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan di sekolah lain? Kalau saya pribadi menjawabnya, saya rasa berbeda Bu ya. Salah satunya berinovasi di Taman Gantung itu Bu. Kan tidak di semua sekolah ada. Itu Bu. Tidak di semua sekolah ada. Iya, masuk dalam kategori inovatif, kreatif, dan peduli. Nah itu kalau saya pribadi. Monggo untuk Bu Disa. Nah, bagaimana Bu Disa? Apakah sudah dari visi ini, apakah sudah menjadi pembeda antara anak-anak di sini dengan di sekolah yang lain? Oke. Oh iya. Oke. Kalau menurut saya tadi sudah ada pembeda. Kalau kita kan di sekolah negeri ya, terutama yang berkarakter di sini yang seperti karakter Islami atau keagamaan juga sudah kuat, hampir sama dengan sekolah-sekolah swasta. Iya. Namun, ya, baik. Berikutnya yang terakhir. Nah, apakah visi sekolah sudah berpihak kepada murid? Nah, ini bagiannya Ibu. Apakah visi sekolah sudah berpihak pada murid itu? Apa itu? Insya Allah sudah bagus. Itu kan tadi berkarakter juga inovasi kreatif ya. Inovasinya kita setiap Jumat pagi kita sudah melakukan Jumat bersih. Sampai itu di kemarin pada saat anak-anak MDLS kita sudah menggantungkan cita-cita berada di mana, digantungkan di pakar-pakar itu, di tempat-tempat itu bahwa anak-anak kita ingin sukses ya. Kemudian selanjutnya adalah setiap Jumat pagi inovatif kreatif, anak-anak sudah makan bersama di halaman sawah pikir dan sebagainya, itu salah satunya. Kemudian nanti di depan sudah setiap hari itu dijadwal untuk inovatifnya apa. Kita setiap hari selain terjaga dari pemikiran anak-anak diundangkan. Kemudian di Tunas Hijau, Tunas Hijaunya anak-anak juga sudah terbentuk dan bisa membantu ini. Di samping itu inklusinya kita luar biasa loh Pak, ada inovasi Sibori dapat juara 1, terus kemarin itu juara favorit ya. Jadi saya kira sesuai lah. Mungkin yang perlu diinginkan kepeduliannya. Siap. Ya, baik Bu, terima kasih. Baik, alhamdulillah. Ternyata 3 pertanyaan romantis sudah terjawab dan semuanya sesuai dan presisi. Ya. Baik. Kemudian berikutnya adalah izinkan saya menyampaikan visi guru penggerak. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan di dalam pendidikan guru penggerak saya mendapatkan sebuah ilmu. Ilmu ini namanya inquiry apresiatif. Apa sih inquiry apresiatif itu? Inquiry apresiatif itu tadi sudah disampaikan oleh pembimbing saya, yang mana mengidentifikasi hal baik. Kita melihat hal baik yang sudah ada di sekolah atau disebut sebagai kekuatan atau aset. Nah, itu sudah tidak usah lihat yang jelek, yang ada saja. Kemudian yang baik dengan mencari cara agar bagaimana kekuatan tersebut dapat dipertahankan dan kemudian dibuatkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi aset apa yang dimiliki SDK 3. Nah, dari visinya SDK 3 itu saya kemudian
terinspirasi. Visi guru penggerak saya itu adalah kemudian mohon maaf masih ada lagi, agar visi tadi itu yang agar dapat menerapkan lingkungan apresiatif dapat diterapkan dalam tahapan ini. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan penerapan metode BAGJA. BAGJA ini adalah akronim ya Bu ya, kepanjangan dari B A G J A. Apa sih BAGJA itu? BAGJA itu ini. Nah, berikutnya BAGJA, B-nya itu buat pertanyaan. Jadi dari visi saya itu bisa buat pertanyaan. Kemudian A-nya ambil pelajaran, hikmah. Yang G-nya gali mimpi, menerawang ke depan. Yang berikutnya J, jabarkan rencana. Step by stepnya apa? Terus yang ke A adalah atur eksekusi. Nah, oleh karena itu buat pertanyaan utama. Maksudnya apa buat pertanyaan utama? Berisi pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran, lalu ambil pelajaran. Maksudnya adalah memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok atau komunitas lain yang akan dijadikan pelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Yang terakhir, atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Ya, visi guru penggerak saya adalah ini, mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, religius, berkarakter profil pelajar Pancasila, dan memiliki kepedulian terhadap sesama serta lingkungan. Jadi ini juga saya terinspirasi dari visinya sekolah juga Ibu. Jadi berakhlak mulia pasti karena adab itu utama. Rasulullah sendiri diutus oleh Allah ke dunia itu salah satunya untuk memperbaiki akhlak. Kemudian berkarakter profil pelajar Pancasila yang sudah saya sampaikan tadi, religius, ya yang sudah diceritakan oleh Bu Risa tadi. Dan yang terakhir ini peduli dengan lingkungan dan peduli dengan manusianya. Nah, itu begitu ya Ibu. Dan dari visi ini, saya membuat sebuah prakarsa. Simple, diambil dari kata kerja, ya. Kalau di pendidikan guru itu ada metode ATAP. Ya, saya jelaskan nanti kepanjangan jadinya. Jadi ini prakarsa saya adalah meningkatkan karakter kreatif, inovatif, serta kepedulian siswa pada lingkungan melalui kegiatan Eco-School. Nah, kita punya kegiatan Bu, aset kita Bu. Kegiatan Eco-School ini yang ingin saya munculkan sebagai program yang bisa membuat anak-anak itu mempunyai karakter kreatif, inovatif, dan peduli. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi lalu bagaimana penerapannya ketika ketika menggunakan metode perubahan BAGJA? Jadi yang pertama ini Bapak Ibu, buat pertanyaan. Pertanyaan pertama saya begini, bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan kepedulian siswa pada lingkungan melalui kegiatan Eco-School? Nah, di sini saya ingin salah satu caranya adalah melakukan diskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, terus kemudian mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas itu seperti itu. Nah, berikutnya setelah saya membuat pertanyaan, saya masuk ke ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah siapakah guru yang berpengalaman atau telah berhasil meningkatkan kreativitas dan kepedulian siswa pada lingkungan melalui kegiatan Eco-School. Yang kedua, aktivitas apa saja yang bisa dilakukan untuk dapat meningkatkan kreativitas dan kepedulian siswa. Maka tindakan pendidikannya adalah saya akan mencari informasi tentang guru yang berpengalaman dalam menggalakkan kegiatan Eco-School di sekolah. Yang kedua, menggali informasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kegiatan Eco-School apa yang dapat meningkatkan kreativitas dan kepedulian lingkungan pada siswa. Saya masuk ke tahapan G, gali mimpi. Nah, ini saya berandai-andai. Apa ya kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi pada siswa ketika kegiatan Eco-School berhasil dijalankan. Dan ketiga, apa saja dampak positif dari kegiatan Eco-School ini untuk siswa dan sekolah. Kemudian, bagaimana perasaan siswa jika program kegiatan Eco-School berhasil diterapkan di sekolah.
Maka untuk menyelidiki itu, saya menggali informasi tentang kebiasaan positif dari program Ekuskul di tempat lain, lalu menanyakan respon siswa sebagai pelaku kegiatan setelah melaksanakan program Ekuskul. Berikutnya adalah J, jabarkan rencana. Apa saja langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menghidupkan kegiatan Ekuskul di sekolah? Berikutnya, apa tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan Ekuskul di sekolah? Yang terakhir, bagaimana cara menyemangati siswa agar konsisten dan tidak bosan melaksanakan kegiatan Ekuskul di sekolah? Maka tindakannya adalah membentuk tim Ekuskul secara resmi dengan melibatkan siswa di dalamnya. Lalu mencari referensi tentang instrumen-instrumen kegiatan yang presisi dan yang pasti pemberian reward bagi siswa yang memiliki kreativitas dan inisiatif tinggi terhadap lingkungan. Nah, yang terakhir ya Bapak Ibu, terakhir ini. Setelah itu adalah atur eksekusi. Siapa saja yang akan saya libatkan dalam kegiatan Ekuskul untuk meningkatkan kreativitas dan kepedulian. Lalu siapa yang bertanggung jawab memantau kegiatan tersebut? Apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang akan mengisi peran tersebut? Yang pasti tindakan penyelidikannya adalah saya akan berdiskusi dengan ibu kepala sekolah untuk membentuk tim kegiatan Ekuskul, menyusun deskripsi program, maksud dan tujuan pelaksanaan program, dan menuliskan deskripsi tugas serta peran. Jadi itu yang bisa saya sampaikan dalam diskusi pada siang hari ini. Akhir kata, semoga kita tergerak, lekas bergerak dan menggerakkan bersama. Tepuk tangan dulu untuk siang hari ini. Iya. Luar biasa sekali Ibu, Anda mempunyai aset SDM yang sangat luar biasa. Dari sesi presentasi yang disampaikan Pak Rizky sekaligus diskusi bersama Ibu Kepala Sekolah dan rekan sejawat. Nah, di sini saya memberikan apresiasi yang pertama, yang kedua refleksi. Saya apresiasi dulu bahwa Pak Rizky ini untuk kemampuan IT-nya tidak diragukan. Luar biasa. Ini hanya satu. Alhamdulillah. Ini baru satu step Canva, beliau sudah ahli. Saya kira untuk yang lain-lain insya Allah juga sudah mumpuni Pak Rizky. Dan pertama apresiasi untuk dari segi tampilannya luar biasa. Dari segi penyampaian visi pun kronologisnya sangat lengkap sekali, sangat mudah dipahami. Insya Allah bisa menginspirasi dan inisiasi untuk lebih maju lagi untuk SDM yang 2023. Baik, untuk refleksinya sesuai dengan yang disampaikan Pak Rizky bahwa apa sebenarnya kerja itu. Nah, mungkin pandangan yang suka lagu dangdut Bu, akhir-akhir ini pendengaran lagu ya. Ada Sule itu mengeluarkan lagu judulnya Beja, persis sama tulisannya BAGJA. Kok bisa ya? Bisa Bapak Ibu. Kenapa? Karena Beja itu memang berasal dari bahasa Sunda yang mempunyai arti insya Allah bahagia. Nah, semoga dengan pendekatan inquiry apresiatif, pendekatan yang mengedepankan kekuatan aset positif dari kolaborasi suatu komunitas. Nah, di sini berarti komunitas dan ekosistemnya adalah SDM yang 2023. Nah, di sini semoga harapannya dengan melalui kendaraan kerja ini bisa berhasil dan juga bahagia melewati proses ini. Kalau kita analogikan visi, itu kan kalau saya garis bawahi seperti yang disampaikan Pak Rizky adalah cita-cita. Berarti visi adalah tujuan atau destinasi nanti. Andaikan Pak Rizky adalah pasar apa sebelah sini? Pasar Purka. Andaikan di posisinya Pak Rizky itu adalah pasar Purka dan saya startnya di sini ingin pergi ke pasar Purka, berarti visi saya, tujuan saya adalah pasar Purka. Maka saya di sini harus mencari sebuah cara bagaimana cara saya untuk menuju ke pasar Purka itu. Saya pertama mungkin alternatifnya bisa jalan kaki, atau juga bisa naik sepeda, bisa juga naik beca, atau kalau pengen cepat saya naik mobil. Betul ya? Nah, itu adalah prosesnya. Proses di mana kita menuju visi itu adalah misi yang kita lakukan. Jadi visi itu tujuannya, visi tidak bisa berdiri sendiri sama seperti yang disampaikan Pak Rizky tadi,
ada komponen-komponen yang harus di breakdown, indikatornya apa. Nah, proses untuk menyelesaikannya itu adalah disebut dengan misi. Sehingga visi dan misi itu adalah mimilan itu loh, dua hal yang saling berikatan terus-menerus dan tidak bisa terpisahkan. Nah, salah satu kendaraan Pak Rizky dalam menyampaikan visinya adalah dengan bagja. Jadi bagja ini kendaraannya Pak Rizky, Bapak Ibu. Sebenarnya ada banyak kendaraan, dengan bisa naik beca, apapun, tapi kebetulan dalam pendidikan guru penggerak ini memang kita sedang dibuatkan untuk menjabarkan atau untuk melakukan sebuah visi itu melalui kendaraan bagja, di mana B-nya adalah buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Nah, dari semua itu sebenarnya alhamdulillah diminta untuk membuat pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita tidak mungkin melakukan suatu hal kalau tidak terbesit apa ya. Nah, itu diolah dalam bentuk pertanyaan dulu. Setelah diolah dalam bentuk pertanyaan, kita akan lebih mudah untuk mencari jawabannya seperti itu. Di setiap tahapan kalau kita amati tadi Pak Rizky, kok pertanyaan semua nih? Memang dalam baca ini adalah sepaket Bapak Ibu. Ada pertanyaan dan ada jawaban. Tapi jawabannya tidak sekedar jawaban. Ngapunten, jawaban di sini adalah sebuah tindakan yang runtut. Misalnya, kalau kita ingat sebuah analisis ini, itu kan ada deduksi, ada induksi, ada induksi. Kalau baca ini lebih cenderung ke deduksi. Jadi kita buat dulu garis besarnya apa. Pada tahap awal buat rencana itu satu pertanyaan besar. Jadi pertanyaan besar kalau Pak Rizky tadi tentang apa ya? Isinya eco school, lebih kepada eco school. Jadi eco school ini adalah tema utamanya. Nah, itu dibuat pertanyaan pada buat pertanyaan utama. Kemudian dijabarkan lagi kepada yang berikutnya ambil pelajaran eco school sebenarnya tujuannya apa. Nah, itu digali lebih lanjut pada tahap ambil pelajaran. Sebenarnya apa? Lalu dari eco school itu mimpinya apa? Itu bisa diletakkan pada area gali mimpi. Setelah mimpi-mimpi itu kemudian terakhir jabarkan berarti pada prosesnya eco school dilaksanakan oleh siapa, di mana, dokumen lengkapnya apa. Nah, itu pada tahap jabarkan kita. Terakhir adalah atur eksekusi, berarti adalah pelaksanaan. Jadi semoga visi dari Pak Rizky ini yang tadi disampaikan rekan-rekan, insya Allah mungkin kita koreksi ya. Ada benang merahnya dengan visi dari sekolah. Semoga pemikiran-pemikiran Pak Rizky ini bisa memberikan booster penyegaran yang nantinya bisa mendukung lebih sukses lagi program ini. Luar biasa, kita beri apresiasi luar biasa untuk Pak. Luar biasa. Bapak Ibu, untuk menguatkan bonding di sini saya lihat Pak Rizky penguatannya itu satu keterbalik karakter baik, dan yang kedua adalah ini ya Pak ya, kolaborasi yang baik. Nah, sebelum akhiri sesi Pak Putra, mungkin kita bisa sedikit penyegaran mindfulness dengan peningkatan bonding. Mungkin bisa berdiri melingkar sama-sama di sini sebentar, Pak Rizky. Mohon izin nih, mungkin di sini mohon saya kesini sama Pak Rizky. Oke, kita bisa saling tangan kita berpegangan untuk Pak Rizky. Nah, tangan kanan dan tangan kiri ngeten nggih. Nanti kita bertepuk Ibu. Bertepuk sifatnya kalau saya sebut kanan ngeten 1, 2, 3. Nah, kanan berarti saya tepuk panjenengan. Kalau misalnya kiri berarti mulai dari kiri 1, 2, 3. Nah, saya tepuk Pak Rizky kiri. Ngeten nggih, supaya kita lebih fresh lagi nggih. Bisa kita mulai posisinya kanan. 2, 3. Nah, tepuk. Oke, ya, dan koordinasi otak kanan dan kiri. Kita mulai ya, posisi begini. Kanan 1, 2, 3. Nah, tepuk Pak Rizky, tepuk saya. Kemudian kiri 1, 2, 3. Nah, saya tepuk panjenengan. Saya tepuk panjenengan, Ibu tepuk saya. Kan otak kanan dan kiri. Mungkin tidak apa-apa ada enggak. Kita mulai nggih. Nah, kanan dan kiri boleh. Kanan 1, 2, 3. Nah, saya tepuk panjenengan, Pak Rizky tepuk saya. Nah, saya tepuk lagi. Oke. 1 kiri nggih. 1, 2, 3.
bisa, dengan Bapak Ibu pun bisa. Luar biasa ya. Ini saya ada yang saya mau isi dulu ya. Siap Ibu. Boleh saya isi dulu ya. Iya. Bisa tahu yang Alhamdulillah sudah di akhir sesi. Alhamdulillah sudah di akhir sesi. Pak Rizky sudah menyampaikan presentasi dan diskusi. Kemudian saya juga sudah mengapresiasi dan memberikan refleksi. Mungkin sebelum sesi ini diakhiri, apakah ada dari Bapak Ibu rekan sejawat Pak Rizky ingin ada hal-hal yang disampaikan terkait kegiatan hari ini kepada Pak Rizky? Monggo, mungkin kesempatannya masih ada. Ampun, sepertinya sudah sangat jelas Pak Rizky sudah luar biasa dengan dia. Alhamdulillah. Saya selaku rekan dari Pak Rizky mengucapkan terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kurang kata yang memudahkan. Semoga SDN-nya Dorejo dari kedepannya semakin sukses dan jaya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Bu Sri Winarti, teman-teman yang sudah saya reuni waktunya untuk bergabung. Jangan bosan-bosan, nanti kesempatan kedua bulan Agustus juga saya akan mengundang panjenengan. Iya, nanti akan ada. Iya, praktek aksi nyata budaya positif ya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.